Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini, saya akan mendongeng sebuah film animasi terepik berjudul Nessa 2 yang dirilis pada tahun ini. Jadi adik-adik, buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertamanya, bisa nonton terlebih dahulu, link ada di pojok kanan atas video. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Mutiara Kekacauan. Di film sebelumnya, Mutiara Kekacauan dibagi oleh Dewa Agung menjadi dua, Mutiara Roh dan Mutiara Iblis. Untuk mencegah Mutiara Iblis tumbuh, Dewa Agung memberikan sebuah kutukan surgawi yang membuat Mutiara Iblis akan musnah setelah 3 tahun. Namun setelah 3 tahun berlalu, Nessa yang telah menyelamatkan kota Centang ingin merubah takdirnya. Dengan bantuan Aubing, mereka berdua bekerja sama melawan petir surgawi. Meski Aubing dan Nessa berhasil melewati petir surgawi, namun sebagai akibatnya tubuh mereka pun hancur. Untungnya, Taiyi segera menyelamatkan roh Aubing dan Nessa menggunakan teratai suci. Untuk membentuk tulang tubuh Nessa dan Aubing, Taiyi menumbuhkan tanaman teratai suci. Dibantu para warga kota Centang, mereka mulai mengumpulkan tanaman teratai suci untuk dijadikan sebagai adonan. Dari adonan tersebutlah mulai dibentuk tubuh baru untuk roh Nessa dan Aubing ditempati. Namun kedua tubuh tersebut perlu dimurnikan sebelum digunakan, dan saat pembentukan tubuh berlangsung, pemimpin kota Centang sekaligus kedua orang tua Nessa datang berkunjung. Di saat yang sama, salah satu prajurit melaporkan kedatangan Shen Gunbao. Mengingat Shen Gunbao pernah menyerang kota, semua prajurit pun bersiap untuk menghadapi pertarungan. Sementara alasan Shen Gunbao mengunjungi kota Centang yaitu karena kota Centang mengetahui rahasia klan naga. Dan sebagai utusan dari klan naga, Shen Gunbao sudah mempersiapkan senjata rahasia berupa cakar pembelah dimensi pemberian Ratu Naga Barat. Beberapa saat yang lalu, Ratu Naga Barat menawarkan bantuan untuk membantu menjaga rahasia klan naga. Hal itu juga didukung oleh Raja Naga Laut Selatan dan Timur. Awalnya, pemimpin klan naga Raja Laut Utara menolak, namun setelah mengingat klan naga bisa hancur jika rahasia terbongkar, Raja Naga pun bersedia mengikuti rencana Ratu Naga Barat. Jadi ceritanya, setelah Mutiara Kekacauan dibagi menjadi dua, Dewa Agung berniat memberikan Mutiara Roh kepada Nessa, namun klan naga yang ingin terbebas dari segel mengutus Shen Gunbao untuk menukar Mutiara Roh dan memberikannya ke Aubing, anak dari Raja Naga Timur. Dengan Aubing yang menjadi reinkarnasi Mutiara Roh, klan naga berharap Aubing menjadi 12 dewa dan membebaskan klan naga. Setelah mendapatkan cakar pembelah dimensi, Shen Gunbao menggabungkan dengan cambuk miliknya dan mulai membelah dimensi. Dari dimensi tersebut muncullah api suci dari lembah naga yang mulai menggelilingi kota Centang. Tak lama, pasukan monster dari lembah naga muncul dan bersiap menyerang kota Centang. Sementara itu, sebagai imbalan karena telah membantu, Ratu Naga Barat ingin Raja Laut Utara melemahkan segel untuk membantu dalam pertarungan. Di saat yang sama, para monster pun mulai menyerang kota Centang, sedangkan para prajurit kota Centang mulai kesulitan melawan ganasnya para monster. Sementara itu, Shen Gunbao yang sedang mengawasi tertarik dengan kubah yang berada di tengah kota Centang. Sedangkan kedua orang tua Nessa yang melihat Shen Gunbao menuju ke Taiyi segera menyusulnya. Sementara itu, Aubing yang melihat Gunbao muncul mencoba memberitahukan bahwa Taiyi sedang membantunya dengan memurnikan tubuh baru untuk ia dan Nessa. Meski begitu, Gunbao tetap melanjutkan rencananya dengan menyerang Nessa untuk mencegah rahasia klan naga bocor. Namun berkat pelindung yang dibuat oleh Guardian Kembar, Gunbao kesulitan menembus kubah tersebut. Hingga akhirnya, Gunbao memanggil bantuan 3 Raja Naga melalui celah dimensi. Dan dengan gabungan ketiga naga, kubah pun hancur. Dan saat serangan tersebut menuju ke arah Nessa, Aubing memaksa keluar dari proses permukaan untuk menghalau serangan tersebut.
Meski serangan tersebut berhasil dihalau, tubuh Aubing mulai retak karena memaksa keluar sebelum pemurnian usai. Di saat yang sama, Raja Laut Timur yang merasakan aura anaknya segera menuju ke kota Centang. Setibanya di kota Centang, Raja Laut Utara atau Aogung tak bisa berbuat banyak melihat tubuh anaknya mulai hancur. Sementara itu, Nessa yang melihat sahabatnya sekarat juga ikut memaksa keluar dari dalam teratai suci. Hal itu mengakibatkan teratai suci layu dan proses pemurnian tak bisa dilanjutkan. Nessa yang tak ingin sahabatnya menghilang mendesak Taiyi untuk memikirkan cara agar Aogung bisa selamat. Dengan desahan dari klan naga dan Nessa, akhirnya Taiyi memiliki ide dengan menggabungkan roh Aubing ke dalam tubuh Nessa. Namun, tubuh Nessa tidak bisa menampung kekuatan dari mutiara kekacauan yang mengakibatkan roh Aubing hanya bisa bertahan 7 hari. Sementara Nessa yang mendengar hal itu dengan senang hati berbagi tubuh dengan Aubing. Dan satu-satunya cara adalah mendapatkan obat Reparo dari istana Yusu yang bisa membuat teratai suci bisa tumbuh kembali. Mendengar hal itu, Aogung rela mendobrak pintu istana demi mendapatkan obat Reparo, tetapi tindakan tersebut ditentang oleh Shen Gongbao mengingat istana Yusu di bawah perlindungan sekte Chen dari Ortodok. Shen Gongbao menyarankan agar Nessa mengikuti ujian kenaikan yang kebetulan akan diadakan di sekte Chen. Jika Nessa berhasil lolos, maka ia berhak memilih satu harta di gudang penyimpanan harta istana Yusu. Namun kedua orang tua Nessa tidak setuju. Ia menyarankan agar Aogung jujur dan menyerahkan keputusan tentang hal tersebut. Seketika, Aogung pun merasa kesal karena ia diceramahi oleh seorang manusia yang hanya berusia puluhan tahun. Dengan perintah Aubing, ketiga penguasa naga pun langsung menyandra kedua orang tua Nessa. Aoguang berjanji akan menenggelamkan kota Centang dengan api suci jika obat Reparo tidak berhasil didapatkan. Sementara Nessa yang melihat kedua orang tuanya diancam juga tidak tinggal diam. Ia berjanji akan membantu Aubing, namun jika klan naga menyentuh kota Centang, maka ia tak segan-segan untuk melawan. Akhirnya setelah kesepakatan dibuat, Nessa pun bersiap untuk pergi mengikuti ujian kenaikan. Namun meski Nessa sempat menyelamatkan kota Centang, Nessa merasa berbeda karena kekuatannya. Ibu Nessa hanya bisa khawatir melihat anaknya pergi mengikuti ujian kenaikan. Sebelum mereka tiba di sekte Chen, Taiyi dan Nessa berhenti sejenak untuk memikirkan cara mengganti kesadaran Nessa dengan Aubing. Tujuannya untuk menyembunyikan aura iblis Nessa dari para faksi ortodok. Dan setelah beberapa upaya Taiyi lakukan, akhirnya ia menemukan cara dengan menggunakan pil tidur. Dengan menelan pil tersebut, Aubing berhasil mengambil alih kesadaran dan mengendalikan tubuh Nessa. Setelah berlatih dengan Taiyi, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan menuju sekte Chen. Sebelum memasuki gerbang masuk ke sekte, Taiyi memberikan sebuah lencana giok sebagai bukti bahwa Nessa merupakan muridnya. Sesaat setelah memasuki sekte Chen, Taiyi dan Aubing diperlihatkan para pemburu siluman yang menangkap kelompok siluman dengan dipimpin oleh salah satu murid utama bernama Dairo. Selesai ilang-ilang, mereka berdua pun tiba di istana Yusu, di mana mereka memberi hormat kepada pemimpin sekte bernama Dewa Wuliang. Namun saat sesi kenalan berlangsung, tiba-tiba Nessa kembali sadar dan langsung berbuat ulah dengan pipis di dalam istana. Untuk mencegah Nessa berbuat onar, Taiyi pun menyarankan agar ujian kenaikan segera dimulai. Sementara itu di kota Centang, akibat dari pertempuran sebelumnya, banyak prajurit terluka dan ayah Nessa mulai kehabisan obat. Untuk itu, ayah Nessa meminta izin untuk keluar dari kota Centang guna mendapatkan obat. Namun Gongbao yang bertugas menjaga kota Centang menolak permintaan tersebut. Tak lama, salah satu prajurit membawa seorang yang mencoba menerobos ke kota Centang. Rupanya orang tersebut adalah Shen Xiaobao, adik dari Shen Gongbao. Melihat abangnya berada di kota Centang, Xiaobao pun bertanya tujuan mengepung kota Centang. Sementara Gongbao yang tak ingin terlihat buruk di depan adiknya,
kesulitan untuk menjawab pertanyaan tersebut hingga akhirnya ayah Nessa membantu Gong Bao dengan menjawab bahwa ia sedang melindungi kota Centang dari para siluman jahat. Berkat jawaban tersebut, Gong Bao mempunyai alasan untuk meminta Xiao Bao kembali ke rumah. Sementara Xiao Bao merasa kecewa karena ia hanya ingin menagih janji Gong Bao untuk membawanya ke istana Yushu setelah Xiao Bao bisa berubah wujud menjadi manusia. Namun Xiao Bao mengerti dengan kondisi abangnya dan memutuskan untuk kembali untuk berlatih. Sebelum Xiao Bao pergi, Gong Bao memberikan sebuah pil jiwa untuk membantu pelatih. Sesaat setelah Xiao Bao pergi, Gong Bao pun berubah pikiran dengan meminta daftar obat yang diminta oleh ayah Nessa. Di tempat lain, Nessa pun memulai ujian kenaikan pertamanya di lembah bandit dan tugas Nessa adalah mengalahkan pimpinan kawanan tersebut. Dengan bermodalkan pil tidur, Nessa pun bertukar kesadaran dengan Aobing. Awalnya Aobing bisa dengan mudah mengalahkan pimpinan bandit, namun tubuh Nessa perlahan mulai terbiasa dengan tidur yang membuatnya langsung sadar. Situasi semakin runyam saat Nessa tak sengaja menjatuhkan pil tidur ke sup milik para siluman bandit. Sementara Taiyi yang melihat hal itu juga tak bisa berbuat banyak melihat Dairo dan para pemburu siluman ikut mengawasi. Sementara itu, Nessa yang tak bisa melawan karena aura iblis takut terbongkar dibuat tak berdaya melawan pimpinan bandit. Akhirnya Nessa pun pingsan, namun dengan pingsannya Nessa, Aobing bisa kembali mengambil alih tubuh Nessa dan memakan dan melanjutkan pertarungan. Setelah pertarungan berakhir, para pemburu siluman segera menangkap para bandit. Sementara Dairo mulai curiga dengan tingkah laku Nessa dan Taiyi. Beberapa saat kemudian, Nessa kembali ke sekte Chen. Namun bukan sambutan yang ia dapatkan, melainkan jibiran dari para murid sekte. Para murid menganggap Nessa tak layak menjadi reinkarnasi mutiara roh melihat penampilannya yang jelek dan barbar. Beberapa saat kemudian, saat 6 bintang sejajar, pertemuan pun diadakan oleh 12 dewa dari fase ortodok. Dalam pertemuan tersebut, Sekian mengenalkan Nessa kepada 12 dewa. Mereka membahas mengenai perang dewa yang akan datang. Dan sebagai persiapan akan perang tersebut, Dewa Wuliang sudah menyiapkan 9.000 pil lebadian yang akan dialokasikan sesuai tingkatan. Singkat cerita, sebelum pertemuan berakhir, salah satu dewa menyampaikan bahwa kedua saudara Nessa yang telah lulus ujian ingin berbicara kepada Nessa. Namun Nessa yang belum pernah bertemu kedua saudaranya merasa minder karena penampilannya yang jelek. Akhirnya Nessa pun memutuskan agar Aobing yang menggantikan dirinya menemui kedua saudaranya. Meski rencana Nessa berjalan lancar, namun Dairo yang melihat penampilan Nessa berubah semakin curiga. Setelah mendongeng cukup panjang dengan kedua saudara Nessa, Aobing pun menceritakan bahwa kedua saudaranya sangat merindukan rumah dan mengkhawatirkan Nessa. Seketika, Nessa pun langsung termenung. Ia menyadari meski selama ini tingkahnya barbar dan susah diatur, namun keluarganya masih memperdulikannya. Berkat hal itulah, Nessa kini mempunyai tujuan, yaitu untuk menjadi dewa agar ia tak lagi dianggap remeh. Di keesokan paginya, ujian kedua Nessa dimulai. Kali ini Nessa tiba di sebuah air terjun di mana ia bertemu dengan seorang master siluman yang sedang mengajari muridnya. Tanpa berlama-lama, Nessa pun meminum pil tidur dengan dosis tinggi. Awalnya Aobing mampu unggul dalam pertarungan tersebut. Namun saat sang master teknik untuk membuat gelombang air, tiba-tiba pergerakan sang master menjadi sangat cepat. Aobing yang menghadapi sang master dibuat tak berdaya karena kecepatannya. Hingga akhirnya saat pertarungan berlanjut di bawah air, Aobing menyadari bahwa sang master merubah tubuhnya menjadi kilat. Selama ada media yang menghantarkannya, sang master mampu bergerak tanpa batas. Mengetahui hal itu, Aobing pun langsung membekukan seluruh danau di sekitarnya. Namun masa siluman mempunyai teknik lain untuk melawan Aobing. Dengan menulis mantra di tangannya, masa siluman mampu memanggil hujan. Di saat yang sama, Xiao Bai yang melihat jurus pemanggil hujan bergegas kembali ke rumahnya.
Sementara itu, dengan kecepatan sang master, akhirnya Aobung pun dikalahkan. Saat sang master hendak membunuh Aobing, ia terpaku sejenak melihat para pemburu siluman dari sekte Chen. Hal itu pun langsung dimanfaatkan oleh Aobing dengan membekukan tangan sang master. Untuk mencegah penyebaran pembekuan, sang master pun memotong lengannya dan membuat mantra pemanggil hujan berakhir. Sang master yang tak ingin melawan sekte Chen memutuskan untuk menyerah, namun Xiao Bao yang baru tiba langsung menyerang setelah melihat master siluman yang ternyata adalah ayahnya. Xiao Bao semakin ganas saat melihat tangan ayahnya yang dipegang oleh Aobing. Untuk menangani Xiao Bao, Dairo pun turun tangan dengan melepaskan anak panah, sementara sang master dengan segera melindungi Xiao Bao dari anak panah tersebut. Meski keduanya terkena panah, sang master siluman berhasil melarikan diri dengan memecah es yang dibuat oleh Aobing. Namun Dairo tetap mengejarnya dengan menembakkan ratusan anak panah ke arah master siluman yang membuat tumbang. Sebelum master siluman tewas, ia meminta Xiao Bao segera melarikan diri, sementara Dairo kembali menambahkan anak panahnya ke arah Xiao Bao. Namun serangan Dairo dihalangi oleh Aobing dengan alasan Xiao Bao hanya melindungi bapaknya. Beberapa saat kemudian, Xiao Bao pun tiba di kota Centang. Dengan kondisi yang sekarat, Xiao Bao mengungkapkan kondisi ayahnya yang tangannya tugel, dan yang melakukan hal itu adalah Nessa. Dengan berita tersebut, hubungan antara Gong Bao dan kota Centang pun semakin rumit. Beberapa saat kemudian, setelah melewati ujian kedua, Nessa meminta dilanjutkan ke ujian ketiga, dan karena Dewa Wuliang sedang ada urusan, Dairo pun mengambil alih dengan memberikan tugas untuk ujian ketiga mengalahkan siluman tengkorak. Tak berselang lama, guardian kembar yang ditugaskan menjaga kota Centang melaporkan kondisi kota Centang yang sudah pura-poranda. Tanpa berlama-lama, Nessa ditemani oleh Dairo dan Taiyi bergegas ke sana. Sesampai di kota Centang, Nessa melihat kota Centang yang sudah porak-poranda dengan dikelilingi oleh lahar dingin. Amarah Nessa semakin memuncak saat melihat helm milik ibunya tergeletak. Setelah Dewa Wuliang tiba di lokasi, Dairo mulai ilang-ilang sekitar dan menemukan bekas cakar naga. Mengingat di sekitar kota Centang tidak ada gunung berapi, tuduhan mulai mengarah ke klan naga yang memiliki api suci di tempat mereka tersegel. Karena perbuatan kejam klan naga, Dewa Wuliang pun memerintahkan semua pemburu siluman untuk berkumpul, sedang Nessa yang dipenuhi amarah bergegas pergi meninggalkan kota tersebut. Namun tujuan Nessa bukanlah ke lembah naga, melainkan ke gunung tengkorak untuk menyelesaikan tugasnya. Nessa hanya ingin memenuhi janjinya untuk membantu Aobing, dan setelah itu hubungan antara mereka berdua terancam berakhir dengan Nessa yang ingin menyerang kota klan naga. Dan dengan tibanya Nessa di gunung tengkorak, Nessa langsung membabi buta menyerang siluman tengkorak. Meski Aobing sempat mengingatkan mengenai aura iblis, Nessa tetap bertarung melawan Ratu Tengkorak. Bahkan saat Ratu Tengkorak berubah menjadi raksasa, Nessa menggunakan kekuatannya untuk memanggil bunga teratai untuk menghancurkan Ratu Tengkorak. Di saat yang sama, Dairo yang melihat kekuatan tersebut mulai mempertanyakan asal dari kekuatan itu. Untungnya Taiyi mempunyai alasan bahwa Nessa sebenarnya mempunyai kekuatan api dan es, dan untuk energi iblis yang terpancar berasal dari Ratu Tengkorak yang berhasil Taiyi tangkap. Dengan lulusnya ujian ketiga, Nessa pun dibawa ke ruang harta istana Yusu, dan tanpa berlama-lama Nessa langsung memilih obat Reparo. Setelah upacara usai, semua pemburu sekte Chen sudah berkumpul untuk melakukan penyerangan terhadap klan naga. Sedang Nessa terlebih dahulu kembali ke kota Centang untuk memenuhi janjinya. Dengan memberikan obat Reparo, kini janji Nessa pun telah lunas. Nessa juga meminta agar Aobing tidak datang karena keberadaannya akan membuat Nessa semakin sulit. Dan jika mereka ditakdirkan bertemu kembali, mereka berdua bukanlah teman melainkan musuh. Mendengar hal itu, Aobing pun mencoba menyusul Nessa, namun ia dihentikan oleh Taiyi untuk membantunya membuat tubuh. Sementara itu, Dewa Wuliang beserta pasukannya tiba di tempat klan naga tersegel. Sementara Raja Laut Utara yang merasakan adanya kekuatan besar segera menemui Dewa Wuliang. Dewa Wuliang pun menjelaskan mengenai klan naga telah membantai kota Centang. Meski Ao Guang bingung dengan apa yang didengarnya, ia tetap memohon untuk memberi ampunan kepada Aobing. Namun Dewa Wuliang yang sudah bertekad segera mengeluarkan benda pusaka berupa tungku raksasa, dan melihat hal itu, Ao Guang pun segera kembali untuk meminta penjelasan kepada Ratu Laut Barat.
Namun di situ Ratu Laut Barat hanya mengikuti perintah Gung Bao. Karena tak ada lagi jalan damai, terpaksa Aoguang pun melakukan perlawanan. Namun saat Aoguang ingin menyerang Dewa Wuliang, ia dihadang oleh Dero dan seorang elit dari sekte Chen. Di tengah pertarungan berlangsung, tungku raksasa itu mulai terbagi untuk mengurung klan naga. Dan dengan kepergian Aoguang yang meninggalkan segel, Ratu Laut Timur pun memintakan semua monster untuk mencabut pasak yang menyegel mereka. Sementara itu, Nessa yang diselimuti amarah akhirnya tiba dan langsung menyerang Aoguang. Namun pecahan tungku yang dilepaskan sebelumnya mulai menyatu kembali untuk mengurung klan naga. Di saat yang sama, adu kekuatan antara Nessa dan Aoguang pun dimulai. Meski tubuh Nessa hampir diambas batas, ia tetap melawan hingga akhirnya Nessa pun berhasil mendorong Aoguang ke dalam tungku. Dengan Aoguang dan klan naga yang terkunci di dalam tungku, Dewa Wuliang pun memuji tindakan Nessa. Sekarang giliran Dewa Wuliang yang membalaskan dendam Nessa. Namun setelah melakukan semua itu, Nessa merasa hampa. Dan mengejutkannya, kedua orang tua Nessa muncul ditemani oleh Tai dan Aobing. Nessa yang melihat kedua orang tuanya tak mampu menahan air matanya. Namun pernyataan mengejutkan dikeluarkan oleh Aobing. Rupa-rupanya yang membantai kota Centang bukanlah klan naga, melainkan Dewa Wuliang. Saat Xiaobao tewas, seekor naga kayu tiba-tiba menyerang. Namun ketiga penguasa naga mampu menghancurkan naga kayu tersebut. Rupa-rupanya naga kayu itu berasal dari Dewa Wuliang. Awalnya Dewa Wuliang ingin menjebak para naga, namun Gung Bao tidak sebodoh yang dipikirkannya. Gung Bao mengetahui bahwa Dewa Wuliang sengaja memintahkan Nessa untuk mengincar ayahnya. Hal itu diperkuat dengan bekas luka Xiaobao dari anak panah yang identik dengan Dairo. Tiba-tiba ketika Raja Naga mendekati Dewa Wuliang dan memintanya untuk membuat kesepakatan. Sebagai penjaga istana Yusu, para naga meminta untuk melepaskan segel. Sebagai imbalannya, para naga akan mengungkapkan mengenai rahasia mutiara roh dan mutiara iblis. Hal itu disebabkan kemarahan para naga yang diajak melawan istana langit ribuan tahun yang lalu. Selain itu, para Raja Naga juga sudah muak dengan tersegel ribuan tahun. Selain itu, para naga bersedia membantu Dewa Wuliang untuk menjadi immortal. Dengan tawaran yang dibuat oleh para naga, Wuliang pun setuju. Sementara Gung Bao yang mengetahui ketiga Raja Naga berkhianat, ia pun segera membawa kedua orang tua Nessa menjauh. Ratu Laut Barat segera membuka dimensi untuk menghujani kota Centang dengan lahar. Sebagai orang yang pernah bekerja dengan Wuliang, Gung Bao sering melakukan hal kotor atas perintahnya dan sebagai imbalannya ia dijanjikan untuk memasuki sekte Chen dan menjadi dewa. Namun semua itu hanya janji belaka. Gung Bao sadar selama ini hanya digunakan alat. Setelah meluluh lantakan kota Centang, Wuliang membiarkan kedua guardian yang pingsan saat kejadian untuk melapor ke Nessa. Sementara itu, mengetahui sudah terkepung, Gung Bao memiliki rencana dengan memerintahkan siluman yaksa untuk kabur lewat saluran air. Sementara ia yang sudah kehilangan keluarganya bertekad untuk menghadapi ketiga Raja Naga. Kelicikan Wuliang tak sampai di situ. Para siluman yang ditangkap sebelumnya bukan untuk diberikan pengarahan, melainkan dimurnikan menggunakan tungku raksasa untuk diubah menjadi pil. Setelah memberikan rahasia Wuliang, kedua orang tua Nessa mencoba membujuk para murid sekte untuk melawan. Namun bagaimanapun, murid sekte diajari bela diri oleh Wuliang, dan mereka pun memihak Wuliang. Akhirnya pertarungan pun dimulai dengan Dero yang memanggil ketiga Raja Naga. Awalnya pertarungan tersebut berjalan seimbang dengan Aobing dan Nessa melawan Raja Barat dan Selatan. Namun situasi mulai berbalik saat Ratu Barat ikut dalam pertarungan. Dengan kemampuan membelah dimensi, Nessa dan Aobing mulai kesulitan menghadapi para naga. Untuk mengatasi para naga, Nessa pun mulai menyusun rencana dengan menggabungkan es dan api dan membuat sebuah kabut. Dari dalam kabut, Aobing dan Nessa bekerjasama mempermainkan para naga dengan jurus perubahan wujud.
Di saat yang sama, Wu Liang telah selesai ritual dan menanamkan api sejati semehdi ke dalam tungku. Dan saat Ao Bing dan Nessa hendak menyerang Wu Liang, mereka berdua dihentikan menggunakan kutukan penusuk jantung. Kutukan rumit tersebut Wu Liang tanamkan saat Nessa memasuki istana Yushu. Setelah menghentikan Nessa dan Ao Bing, giliran kedua orang tua Nessa dan Taiyi yang berhasil Wu Liang tangkap. Bahkan kekuatan Nessa dan Ao Bing tidak bisa membatalkan kutukan tersebut berkat jarum yang menusuk setiap urat nadinya. Dan jika memaksa melepaskan diri, maka tubuh akan terkoyak dan hancur. Dan dengan mutiara roh dan iblis berhasil diamankan, Wu Liang pun melemparkan mereka berdua beserta kedua orang tua Nessa masuk ke dalam tungku. Selang beberapa saat, beberapa monster mulai berubah menjadi pil. Untuk mencegah para monster lenyap, Ao Guang segera memerintahkan semua monster untuk memfokuskan energinya. Ao Guang juga memberitahukan kepada Ao Bung untuk bertahan minimal 6 jam sampai kutukan tersebut menghilang. Dan untuk Nessa, api iblis dan api semehdi berasal dari sumber yang sama sehingga Nessa bisa bertahan dari api tersebut. Di saat yang sama, kondisi ibu Nessa mulai melemah dan saat itu juga avatar Wu Liang mulai muncul. Wu Liang yang mengetahui Nessa tak bisa dimurnikan menawarkan untuk menyelamatkan kedua orang tua Nessa. Namun syaratnya Nessa harus menelan pil pelupa yang bisa memanfaatkan api iblis. Demi menyelamatkan kedua orang tuanya, Nessa pun hampir menelan pil tersebut, tetapi untungnya ibunya segera mencegahnya. Kedua orang tua Nessa hanya ingin anaknya bertahan hidup. Kemudian tanpa mempedulikan duri yang di tubuh ada di Nessa, ibunya ingin memeluk Nessa untuk terakhir kalinya. Ia hanya ingin Nessa hidup sesuai keinginan Nessa. Tak peduli Nessa buruk rupa ataupun seorang iblis, Nessa tetaplah anaknya. Sementara Nessa hanya bisa menyesal karena tak bisa membahagiakan ibunya. Dan perlahan tubuh ibunya mulai menghilang dan berubah menjadi pil. Setelah ibunya menghilang, Nessa yang penuh emosi memaksa bergerak dari kutukan penusuk jantung. Seketika tubuh Nessa pun musnah, namun tanpa diduga, api semedi yang berada di tungku membentuk tubuh baru untuk Nessa. Dengan tubuh barunya, Nessa mampu memecahkan kutukan di Ao Bing dan memintanya untuk membuka tungku tersebut. Sayangnya, Wu Liang yang menyadari hal itu segera menanamkan akar raksasa. Dan dengan dibantu para pemburu siluman, Nessa dan Ao Bing gagal membuka tungku tersebut. Namun Ao Guang memimpin klan naga untuk ikut membantu. Bahkan para monster yang tadinya mengikuti ketiga penguasa naga juga ikut membantu. Akhirnya dengan bantuan para monster, tungku tersebut jebol dan hancur. Dengan terbebasnya para monster, akhirnya perang besar antara monster dan pemburu siluman pun dimulai. Dalam peperangan tersebut, Wu Liang tak ragu menunjukkan sosok aslinya yang merupakan sosok monster. Sementara Ao Bing dan Nessa yang melawan Wu Liang terjebak oleh teknik Wu Liang. Namun hal itu tak bisa menghentikan gabungan kekuatan mutiara roh dan iblis. Nessa dan tubuh Asura dan Ao Bing yang menjadi sosok naga berhasil mengalahkan Wu Liang. Saat Wu Liang terpojok, ia diselamatkan oleh Ratu Naga Barat menggunakan celah dimensi. Dengan kekalahan Wu Liang, para pemburu siluman pun mundur, sementara tongkat yang menahan klan naga jatuh ke laut dalam yang kedepannya akan menjadi senjata Wukong. Setelah perang berakhir, Nessa dan aura iblisnya memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi. Ia tidak peduli dengan dewa yang hanya menggunakan kekuatannya untuk melakukan diskriminasi terhadap kaum yang berbeda. Dan dengan dibantu oleh Ao Bing, perjalanan mereka berdua untuk pertualangan pun dimulai. Film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Nessa 2. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.